antropologi, penulis juga, peneliti juga, dan banyak sudah buku-buku yang sudah saya tulis. Dikenal orang tuh dengan nama Nasrullah Bakumpai. Betul. Ya. Pertama yang mungkin kesannya agak main-main, bakumpai itu kan pecahan dari kata ba, mengiringi sesuatu atau memiliki sesuatu, dan kumpai. Kumpai itu rumput. Yang kedua, ada 4 rasanya tentang bakumpai itu. Bakumpai terkait geografis. Yang ketiga, bakumpai adalah bahasa. Kemudian bakumpai adalah nama suku bangsa Dayak yang diceritakan Datuk Bahandang Balau dan Sadurung Malan. Salah satu kemampuan orang bakumpai itu pada bidang pengobatan. Dari segi dialek, kaya bakumpai itu. Bakumpai itu seperti jembatan di Marabahan itu World Trade Center-nya Kerajaan Banjar. Orang itu sebenarnya sudah Islam dulu, tinggal proklamasi kemerdekaannya jadinya sebagai kota dagang. Karena dia diperang. Bicara sejarah, Bakumpai dan Banjar adalah satu koalisi. Kabarnya Raja Tumpang itu kan bukan tumpang-tumpang itu, tapi raja menumpang di teritori daerah orang Bakumpai yang banyak di lokal-lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekretariat Kesultanan di Banjarmasin, ini Bang, podcast Kesultanan Banjar. Iya. Kabar hubungan keberatan dan baik-baik aja ya, kalau kesehatan seberatan, apalagi Mbah Hari Raya Idul Adha. Dan dulu ya. Dan terasa ibadah dengan bersama. Terasa insyaallah. Banyak orang berkorban waktu itu Pak. Nah, jadi hari ini nih istimewa ya kalau karena kita kedatangan orang yang istimewa juga. Si ini adalah sosiolog, akademisi, antropologi, penulis juga, peneliti juga, dan banyak sudah buku-buku yang sudah saya tulis maupun sorangan ataupun berkolaborasi dengan orang-orang lain ya kalau Pak. Ya. Belum perkenalkan lawan bagian pian Nasrullah. Biasanya Sidin dikenal orang tuh dengan nama Nasrullah Bakumpai. Betul. Ya, makanya pembahasan kita hari ini itu terkait dengan Bakumpai ya, Bakumpai, dan mungkin nanti sampai keterlibatan orang-orang Bakumpai di Kesultanan Banjar. Nah, ada alurnya kita. Karena kita ini insyaallah kedatangan orang yang tepat lah ya. Karena beliau sudah meneliti, dan itu insyaallah penelitian beliau kalau dipertanggungjawabkan. Ya. Bukan kaleng-kaleng. Itu ada mengira anu ini. Pertama, Pak Enak dulu. Apa kabar Bian? Alhamdulillah kabar baik, dan umpat juga agak tegang kepala. Ini stylenya nyentrik banget. Kesibukan saat ini apa Pak? Sebagai peneliti juga nih. Kesibukan saat ini sebagai pelajar, artinya sedang berusaha untuk menyelesaikan studi S3 di Antropologi Universitas Gadjah Mada. Karena orang Bakumpai meneliti tentang diri sendiri, tentang Bakumpai juga. Karena kita tidak bisa membuat monumen tentang Bakumpai dalam bentuk bangunan fisik. Ya cukuplah kita membuat sebuah karya tulis ilmiah tentang Bakumpai yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat keilmuan dan buat orang Bakumpai terutama, tapi juga buat orang lain yang mengkaji tentang Bakumpai. Nah, untuk pertama kita bersinggungan lawan panggilan Bakumpai. Iya. Apa bilang Pak sebetulnya arti Bakumpai ini identitas budaya kah, suku kah, atau etnis atau yang lebih dalam dari itu? Ya, ini pertanyaan menarik dan kita tidak bisa sembarangan mengartikannya. Pertama yang mungkin kesannya agak main-main, Bakumpai itu kan pecahan dari kata ba itu kan dalam bahasa Banjar juga ada.
mengiringi sesuatu atau memiliki sesuatu, dan kumpai. Iya. Kumpai itu rumput, berarti bakumpai itu artinya berumput. Nah, rumputnya adalah swanar kalau tidak salah, yang materi tadi. Itu rumput yang berada di pinggir sungai. Berarti bakumpai itu satu terkait rumput. Oke. Yang kedua, ada 4 rasanya tentang bakumpai itu. Bakumpai terkait geografis. Jadi kalau orang bakumpai, orang tua bakumpai dahulu menyebut bakumpai itu berarti di seputaran Marabahan. Aku anak beli ke bakumpai. Berarti itu seputaran kota Marabahan, Ulu Benteng, Kampung Ulu, Kampung Bentok itu Kampung Tengah, dan Kampung Awak, Kampung Hilir. Itu bakumpai. Jadi bila aku hendak beli ke bakumpai, ikam dari mana? Ikam dari jawabannya dari bakumpai. Itu berarti menunjukkan daerah itu Marabahan dan sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bakumpai adalah bahasa. Bahasa bakumpai yang sangat berbeda atau agak berbeda dengan bahasa Banjar. Kenapa disebut sangat berbeda? Karena kalau orang bakumpai berbahasa bakumpai kepada orang Banjar itu roaming internasional. Tidak bisa dipahami. Tetapi kalau orang bakumpai berbahasa bakumpai dengan orang Dayak Ngaju, itu hanya perlu sedikit setelan aja. Kalau tidak salah ada sekitar 80% persamaan bahasanya. Berarti pada dasarnya kalau berkomunikasi itu lebih nyaman lah. Lebih nyaman ke situ. Kemudian bakumpai adalah nama suku bangsa Dayak. Oleh Cilik Riwut mengatakan bakumpai itu kan Dayak itu ada ratusan. Belum keluar menghitungnya, kita sebut ratusan aja. Kemudian terbagi kalau tidak salah ada 7 atau 6 Dayak besar. Nah, bakumpai itu termasuk kelompok Ngaju. Ngaju itu sebenarnya sebelum sampai ke bakumpai itu ada beberapa lagi jadi bakumpai itu di sub-subnya Ngaju. Itu satu. Cilik Riwut juga menyebut bakumpai itu termasuk kategori Otdanum. Nah, tidak banyak penjelasan. Tapi kalau tesis ulun melihat kenapa Cilik Riwut mengatakan bakumpai itu bagian Ngaju dan bagian Otdanum. Ulun menganalisa sendiri, ternyata Ngaju dan Otdanum itu sebenarnya definisinya orang yang berasal dari daerah hulu sungai. Bukan hulu sungai Banjar sini lah. Banjar bukan. Hulu sungai Barito. Hulu sungai Barito. Nah, mitosnya lagi bakumpai itu berasal dari hulu Barito. Hulu Barito yang diceritakan Datuk Bahandang Balau dan Sadurung Malan. Itu 2 orang kakak. Yang kakak jatuh cinta pada adiknya Sadurung Malan itu. Nah, kemudian adiknya meninggalkan hulu Barito, terus melewati Sungai Barito menyeberang ke Pulau Jawa dan balik lagi. Ketemulah tempat yang cocok di Marabahan. Nah, disitulah kemudian latar belakangnya orang bakumpai. Nah, boleh dipanjangin lagi lah jawabannya. Oke. Nah, kalau kita analisa terlepas dari soal mitos itu, cerita Patih Bahandang Balau dan Datuk Sadurung Malan. Sadurung itu kerudung untuk bahuma bertani. Nah, kan rame nih di Facebook yang incest hubungan saudara itu kan. Nah, dari mitos orang bakumpai itu sebenarnya dari dulu orang itu sudah melarang incest. Jadi bukan kasih tak sampai itu biasanya. Memang gak boleh bahwa perkawinan saudara itu dilakukan. Jadi dalam mitos orang bakumpai, sebenarnya mitos di Sulawesi, mitos di Jawa itu menunjukkan incest itu secara kultur tidak boleh, secara kebudayaan. Ada lagi yang unik tentang bakumpai yang keempat ini sebagai suku. Ya, tapi ini mitos ya. Mitos itu bisa tidak masuk akal. Kayak kemos saja, kemos itu kan ditabrak stom kayak kertas bisa hidup kembali kan.
Ada yang mengatakan orang Bakumpai itu karena Bahandang Balau, kalau tadi kan dari perempuannya. Ada yang menyebut dari Bahandang Balau itu adalah orang Spanyol yang terdampar di daerah Marabahan. Lahirlah Bakumpai. Ulun mah bercanda aja soal itu. Kalau orang Spanyol kan suka main bola. Mohon maaf, Haji Reman suka bola kan. Mungkin di situ anaknya. Teknologinya. Nah, jadi kembali lagi ada 4 itu. Soal rumput tadi, kemudian geografis, kemudian bahasa, dan kemudian tentang Bakumpai sebagai bagian dari Dayak. Nah, rumput ini sebenarnya kesannya ya sesuatu yang tumbuh, tidak terawat dia tumbuh. Tapi barangkali secara filosofis ya orang Bakumpai tidak banyak dirawat. Nanti ini mungkin nanti otokritik ya. Sebenarnya tumbuh tanpa dirawat sebagaimana rumput. Tapi kalau kita riset, cari di Google, ternyata beberapa riset itu tentang orang Bakumpai ditemukan bahwa salah satu kemampuan orang Bakumpai itu pada bidang pengobatannya terkait tanam-tanaman lokal, herbal. Makanya Bakumpai ada rumputnya. Kadang ya, tapi ada diplesetkan mana lebih bagusnya masjid Bakumpai dan Belawang. Jelas saja bagus Belawang karena ada lawangnya. Bakumpai kan sahabat. Nah itulah penjelasannya, introduction-nya. Jadi gini Pak, orang Bakumpai itu kan ada dari banyak suku Dayak gitu, mungkin ada dari Ngaju atau dari Danau. Adalah perbedaan yang mencolok atau perbedaan mendasar lah antara orang Dayak Bakumpai dengan Dayak yang ada di Kalimantan lah. Tidak usah dengan Dayak lain, sesama Bakumpai saja berbeda. Nah itu. Dari segi dialek, kaya Bakumpai itu. Di Marabahan aja, Marabahan dari Ulu Benteng sampai Kampung Ngawa atau kami itu sekitar daerah Jembatan Rubiang, ada ujung sana. Itu ada 3 dialek. Itu perbedaannya apa? Perbedaan dialeknya itu mencolok loh. Mencolok. Tapi bahasa yang digunakan apa dialek yang berbeda? Dialeknya berbeda, sama bahasa Bakumpai. Ya kadang-kadang satu daerah dengan satu tempat dengan tempat yang lain itu kan kadang ya sebagai bahan yang membuat tersenyum lah. Nah itu apalagi dengan orang Dayak lain tentu yang identifikasi pertama ya tentang kebahasaan, karena secara physically kan kita tidak jauh berbeda juga. Itu kira-kira perbedaan yang ininya. Tapi secara kultur atau budaya yang ada di dalam suku Dayak lain dengan Bakumpai itu memang berbeda, Pak? Itu kan nanti kita akan masuk ke pengaruh Islamnya. Kan kita baru Islamnya, tetapi kemudian bahwa ini enaknya jadi Bakumpai, enak dan susahnya. Bakumpai itu seperti jembatan ke Banjar, jembatan ke Dayak. Jadi orang Bakumpai itu di Minang berada di tengah-tengah. Nah, ini dia enjoy ke Banjar, dia enjoy ke kanan kiri oke lah kayak film Dono ke sini. Nah, jadi kita udah mengklaim Dayak misalnya, ya sudah ini bagian dari satu saudara, meskipun beda agama misalnya. Nah, itu tidak masalah. Dengan Banjar apalagi bicara geografis dekat misalnya. Jadi kalau kita melihat perbedaan ya kadang perbedaannya itu secara geografis, tapi itu geografis bagi orang Bakumpai di Marabahan. Lain cerita kalau orang Bakumpai yang ada di sepanjang Sungai Berito, Bontok, Moratewe, Puruk Cahu, mereka kan sebenarnya melebur. Tapi ya jelas dibedakan dengan bahasa lah. Makanya Bakumpai juga bisa jadi dikatakan secara kebahasaan menjadi lingua francanya di sepanjang daerah aliran Sungai Berito.
Nah, Bang, jadi selanjutnya ini, baik, mungkin sebagian orang belum terlalu banyak yang tahu lah bahwa kebanyakan kan orang-orang dari Pengumpai ini Muslim. Ya. Nah, jadi sejarahnya lah, mungkin cerita masuknya Islam ke orang-orang Pengumpai itu kayak betul. Oke, sebelum ke situ saya perlu jelaskan juga, memang Bakumpai mayoritas Muslim, tapi tidak semua orang Dayak Muslim itu adalah Bakumpai. Karena ada Ngaju juga, Mahanyan juga Bakumpai, kemudian sampai ke Tidung juga Bakumpai. Nah, kemudian Islamnya orang Bakumpai itu kan kita melihat teori umum dulu bahwa itu disebarkan dengan perdagangan. Nah, Bakumpai dalam artian geografis di Marabahan itu World Trade Center-nya Kerajaan Banjar, WTC-nya, WTC-nya di Kerajaan Banjar sebelum Islam kan? Maka masuklah Islam di situ. Kalau tidak salah pada era Sunan Giri atau Gresik gitu, Giri kalau tidak salah ya. Tolong yang menonton dikomentari di bawah kalau saya salah. Nah, masuk di situ. Saya lupa tokohnya, tapi ada disebutkan oleh Pak Yusriani. Masuklah Islam. Nah, saya beranggapan Islam Bakumpai itu lebih duluan daripada Islam di masa Sultan Suriansa. Mereka masuk dulu. Tapi ini kan bukan Islam yang secara struktural yang diproklamirkan. Nah, masuk dulu, kemudian oleh Swanner disebut Muhammadan, orang baik bahasa Belanda kan. Muhammadan itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Dan itu sudah ada datanya, di desa ini sekian puluh, sekian ratus muslimnya. Tapi itu sudah masuk di awal kerajaan Banjar Islam. Sampai daerah Hulu itu sudah ada datanya. Ada yang dia menyebut Dayak. Saya tidak tahu Dayak itu apakah ingin menyebutkan sebagai non-Muslim. Tapi ketika beberapa daerah itu, termasuk kampung saya, disebutnya Muhammadan. Ada sekian puluh, ada sekian ratus muslimnya. Sampai kepada yang penanda yang sangat kuat itu kan, sampai pada keturunan Syekh Muhammad Arsakti. Kita memang perlu menggali sebelum itu siapa-siapa lagi penyiar Islamnya. Berarti malah di dalam kisah Penter itu orang Kumpai ini apalagi sebagai dermaga besar nih. WTC-nya itu kan kota perahu menurut Helios Samsudin kan. Lebih terdahulu bersentuhan dengan Islam sebelum Kesultanan Banjar mulai diproklamirkan. Nah, yang poin kita terkait dengan Kesultanan Banjar, masyarakat kan mengatakan di pengetahuan umum di masyarakat kan begini. Islam masuk itu atas bantuan koalisi dengan Demak, dengan perjanjian kalau Banjar Kesultanan sah menang maka Banjar masuk Islam. Pertanyaannya, semudah itukah orang berpindah agama? Itu kan? Kalau semudah itu apakah itu paksaan? Nah, kita harus melihat bahwa itu ada prakondisinya. Orang itu sebenarnya sudah Islam dulu, tinggal proklamasi kemerdekaannya aja. Tapi itu kawan-kawan sejarawan juga kita harus melakukan riset ini lebih jauh. Bagaimana sebenarnya Islam itu sebelum katakanlah proklamasi itu. Saya yakin sudah ada penyebaran dari pengumpulan sedikit. Mungkin karena dulu kada terlalu yang masif aja kan. Makanya Islam itu kan kayaknya bahwa diulah jadi negara, jadi agama resmi kerajaan karena masyarakatnya pun sudah Islam. Tidak serta merta kemudian begitu diproklamasikan, ya beratlah orang berpindah akidah kan, dari agama terdahulu ke kerajaan lokal kan.
itu sangat berat. Mungkin. Jika memang dipaksakan pasti ada perlawanan. Ada pertentangan lah ya, kalau ada untung ruginya menakut masuk ini. Iya. Kalau mendapat kerajaan itu mungkin masuk Islam ya. Pak Hari mungkin belum ada THR. Ada iming-iming itu lah. Jadi Islam itu dahulu masuk di situ lewat jalur perdagangan lah. Sebagaimana ininya, apa namanya? Ya karena aksesnya kan lewat sungai. Belum ada pesawat, belum ada jalan darat. Tapi ini membutuhkan informasi riset yang detail, termasuk siapa tokohnya, kemudian penyebarannya seperti apa, ajarannya, sofistiknya seperti apa. Kebanyakan orang melihat habis sudah kerajaan Banjar muncul, hanya dipadahi bahwa Islam masuk tuh lewat kerajaan, padahal kan melihat prakondisinya. Pasti ada prakondisinya. Itu belum terekspos benar. Nah itu kawan-kawan sejarawan, arkeolog, kemudian ya bidang-bidang kajian keislaman perlu melihat. Ya memang juga satu persoalan kalau kita melihat di Marabahan itu kan tidak ada peninggalan masa lalu. Maksudnya sebagai kota dagang, karena dia di perahu. Tidak ada bangunan permanennya, tidak ada. Ya kecuali ya rumah-rumah tradisional, yang rumah Banjar yang ada di situ, dan itu kan menurut riset arsitek itu lebih tua dari rumah tradisional salah di daerah Telok Selong itu lebih tua di Marabahan itu. Nah, itu yang fisik di atas tanah. Yang ingin kita lihat itu kan susah dilihat karena itu kota perahu di sungai. Kecuali ada yang menyelam di situ kan, di situ. Geografis dari Bang lain di sungai supaya lebih praktis ya kan, praktis kalau harus ke daratan mengolah bangunan, apalagi dulu kan bisa sarana fasilitas segala macam ini belum ada lah, belum lengkap sekarang. Ya, kenapa? Selain Pian penuliskan, Pian kan peneliti gimana? Apa temuan Pian yang paling bahasa Jawa menggugah atau yang melanjutkan Pian tentang Bakumpai ini, walaupun Pian seorang sebagai orang Bakumpai ini? Itu sulitnya apa? Saya meneliti diri saya sendiri. Jadi seakan-akan itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, kemudian ini ya karena sudut pandang kita yang tiap hari melihat diri kita. Nah, ya kita butuh refleksi lah bahwa sebenarnya yang keterkejutan itu adalah orang Bakumpai di daerah riset kita itu sudah mulai meninggalkan pertanian, meninggalkan bahuma. Nah, risetnya di sekitar daerah aliran Sungai Beri itu era 94-5 itu masa kejayaannya orang bahuma. Kemudian berubah dengan adanya tahun 97 sampai 99 itu masuknya transmigrasi PLG sejuta hektar. Orang berpindah ke situ, berpindah ke transmigrasi sejuta hektar. Tapi kita tahu bahwa PLG ini kan sejuta hektar ternyata gagal. Nah gagal, kemudian orang dari perumahan yang asli tempat asal ke sejuta hektar itu gagal, akhirnya meninggalkan pertanian, berubah. Nah salah satunya juga disebabkan karena akses itu tidak ada jalan darat. Tidak ada jalan darat sehingga orang ke perumahan itu sulit sekali. Nah, beda ini Bakumpai yang mau ceritakan ini hanya Bakumpai di daerah hulu. Maksudnya hulu ke Bari Tokola itu daerah Kecamatan Kuripan saja. Ini beda dengan Bakumpai di Marabahannya, Bakumpai di Anjirnya, Anjir Baktinya. Itu beda karena bayangkan hanya satu kawasan itu beda. Bedanya kenapa? Di situ kan sudah ada jalan darat. Orang perumahan di pinggir jalan masih bisa berhuma. Kalau ini di daerah
riset dulu di Kecamatan Kuripan dekat Tabukan, orang masih menggunakan transportasi sungai. Jadi masuk ke sungai itu sulit sekali karena sungainya kering. Musim kemarau. Beberapa kali kemarau panjang itu 91, 93, 97 itu yang membuat orang kemudian merasa tidak nyaman untuk berhubungan karena aksesnya yang sulit. Apalagi banyak bantuan sosial ini, bantuan pemerintah apa itu kan, maginannya jadi rumah Boleh ke tempat asal lagi. lagi ini masak. Iya. Tapi itu riset yang sedang menentukan. Tapi dalam konteks hubungan dengan kerajaan Banjar beda lagi ya. Nah jadi ini bahwa hubungan historik lah antara masyarakat Bakumpai dengan Kesultanan Banjar itu. Nah ini menariknya karena kalau kita lihat Bakumpai Banjar itu kan sesuatu yang berbeda dari bahasa, tempat, tapi kan kalau kita bicara sejarah, Bakumpai dan Banjar adalah satu koalisi melawan Belanda. Yang kita tahu Pangeran Antasari sampai ke daerah Teluk Cahu, daerah Hulu Barituk, membangun basis kekuatan. Nah, di mana lagi kalau bukan di situ secara geografis. Nah, di situ peran orang Bakumpai. Di samping kita tahu ada Panglima Batur, ada Panglima Wangkang, tapi pejuang-pejuang Bakumpai lain yang pasti tidak banyak dicatat dalam sejarah. Karena mereka levelnya prajurit misalnya, tidak banyak dicatat, tapi itu membackup Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dan tidak ada orang Bakumpai aku aja harap pada Pangeran Antasari itu ada. Atau mengaku jadi raja karena Pangeran Antasari diam daerah kami. Pian jadi pangeran juga, jadi pangeran juga misalnya ada dua raja misalnya. Tidak ada. Jadi kita melihat memang ini ada koalisi Banjar, Bakumpai dan Dayak lainnya. Nah, yang menarik di sini, ingin sejarah kecil saja, cerita kecil, bukan cerita besar. Tempat ulun itu desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, promosi itu nama kampung. Kan? Itu kan ada simpang 3 Sungai Barito, di situ ada desa namanya Muara Pulau. Desa Muara Pulau. Waktu di Marabahan dulu ketemu apa istilahnya zaman dulu itu yang di dinas kebudayaan di kecamatan itu apa yang mencatat tentang cerita-cerita. Dia cerita ini Nas di desa Tanjung Bamban atau Teluk Tambak itu di belakang setelah Muara Pulau, beda sungai ke arah Kapuas itu ada kuburan prajurit Pangeran Antasari. Loh, itu mustahil ini. Kok ada kuburannya di situ? Nah, bukalah kita buku Helios Samsudin. Oh, ternyata waktu Panglima Wangkang mau menyerang Banjar dari Marabahan, kan rame itu, ribut Belanda itu. Nah, Mat Said dan Mat Seman itu mendrop pasukannya di daerah Muara Pulau. Ada di halaman berapa itu? Nah, Muara Pulau itu sangat dekat dengan bersebelahan aja dengan Kampung Ulun. Jadi, nah di Jambu itu, jadi itu sejarah kecil, sejarah kecil yang mungkin hanya satu paragraf di Helios Samsudin. Tapi secara geografis ya kita harus melihat betapa jauhnya dari Teluk Cahu sampai ke Marabahan. Nah, disitulah di drop dulu pasukan Mat Said, Mat Semang termasuk ya tentu saja Pangeran Antasari. Diceritakan oleh Helios ada mata-mata Belanda itu yang ke Marabahan terus melaporkan ada pasukan. Jadi lu membayangkan mata-mata itu zaman dulu bajukung itu pasti bajukung karena mungkin kalau naik naik buaya di atasnya rasanya mata-mata zaman dulu ada juga ternyata atau pakai kapal selam sih bakayu
pagi-pagi itu nah. Nah, itu ada catatannya bahkan di situ pasukan entah berapa puluh atau berapa ratus menunggu instruksi dari mendrop pasukan ke Marabahan dan kemudian menyerang ke ini ke Banjarmasin. Nah, ulun sangat senang cerita-cerita kecil itu di balik cerita-cerita besar Wangkang, Lima Batur, Tumenggung Surapati misalnya. Jadi ada sambil nyari-nyari nih di mana nih tambahannya kisah-kisah kecil itu. Nah, ini kan tadi itu dalam kolaborasi perang kolaborasi pula koalisi lah koalisi. Nah, jauh sebelum itu tuh kan ulun ada mendengar nih bahwa hubungan Dayak Bakumpai, hubungan orang Bakumpai dan Sultan Banjar ini kan sudah rapat benar nih. Iya. Ada lebih mendengar kisah Pak sebelum masa Sultan Suryansah menjadi raja itu tuh ulun pernah mendengar juga bahwa yang meraja akan sini itu yang pertama tuh orang-orang dari komunitas Bakumpai kan Pak? Ya, itu bahkan menampung Pangeran Samudra sampai kemudian kabarnya Raja Tumpang itu kan bukan Tumpang itu tapi raja menumpang di teritori daerah orang Bakumpai. Iya itu. Tapi orang Bakumpai kan tidak banyak menceritakan itu. Tidak banyak menceritakan itu, barangkali juga tidak ingin terlalu melebih-lebihkan, biarlah itu sebuah sejarah yang sebenarnya itu perlu juga kita angkat gitu kan. Tapi ya karena itu belum banyak diangkat, bahkan kan memasang berarti memasang mahkota kan. Saya lupa namanya, tapi legalitas kerajaan rupanya stempelnya di Bakumpai itu. Nah, ya tapi oke lah bahwa Bakumpai berperan penting di Kesultanan, bahkan legalitasnya ada. Tapi itu tidak banyak dibicarakan. Entah kita tidak peduli dengan sejarah juga, tapi atau juga orang Bakumpai memang tidak perlu juga mengangkat soal itu sebagai minta pengakuan atau apa gitu. Ya dalam masyarakat ya tidak banyak diceritakan soal itu. Tapi pengakuan dari Kesultanan ya cukup. Kalau dari pihak Kesultanan mengakui narasi seperti itu kan berarti ya saling melengkapi. Jadi kalau ini dari masyarakatnya seorang jadi santai aja tapi kan padahal kita kan isi klan seorang lah yang besar juga Bakumpai ini tiba-tiba aja cuma panglima terus ngumpati yang raja datang notabene kan pelain pada waktu itu tuh pelain dan masyarakatnya itu udah kayak ada kontra gitu malah. Tapi iya itu dianggap barangkali hal biasa saja lah, tidak ada yang biarlah itu sebagai sebuah sejarah. Tapi justru yang menarik itu sebenarnya yang dalam catatan Swanner, kalau tidak salah Swanner yang ditulisnya itu dia tidak benci orang Banjar. Dan paling dibencinya itu orang Bakumpai. Itu dia mengatakan orang Bakumpai itu pembohong, tidak bisa dipercaya, tidak patuh. Dia hanya percaya pada pimpinannya. Dia suka berkelahi. Ada dikisahkan itu beberapa daerah yang suka diserang orang Bakumpai itu. Nah itu. Tapi kan Banjar tidak diceritakannya. Entah kita tidak tahu waktu itu apakah Banjar sudah muncul istilah Banjar itu pada masa itu. Tapi ada Banjar ada disebutkan, tapi dia tidak, malah yang paling dibencinya itu Bakumpai. Pengalit sedikit pikiran teknologi apa? Bukan Banjar itu pengalahian. Ngomong lawan suara aja. Orang luar lagi macam-macam itu sempit. Nah, dalam sejarah ini kan panjang gitu nih. Mulai dari pembentukan Kesultanan Banjar sampai yang melegalitas adanya Kesultanan Banjar pun dari komunitas Bakumpai nih. Ada sepengetahuan ada yang tercatat tokoh Bakumpai itu yang menduduki posisi penting dalam Kesultanan Banjar nih.
Di mana? Maksudnya di masa lalu atau Di masa lalu kalau Nah, terserang kalau berspekulasi bisa, tapi ulun tidak mengkaji ke arah itu. Tidak mengkaji ke. Tapi yang jelas kan waktu dulu kan era pertempuran aja. Iya. Yang kita tahu, misalnya tokoh besarnya ada Panglima Wangkang, ada Panglima Batu. Nah, itu kan pendukung Pangeran Antasari. Kayaknya orang zaman dulu belum banyak mencari posisi jabatan. Nah, ya sibuk berkelahi dan berperang dengan Belanda aja. Iya. Atau ulun yang tidak tahu boleh jadi juga. Nah kalau ini ngomong apa namanya pengaruh atau warisan warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Banjar itu baik dari kebudayaan, peninggalan untuk ajaran Islam atau segala macam itu masyarakat Bakumpai itu sampai yang dari zaman kerajaan itu sampai ini ada lah. Kalau misalnya ada bentuk bangunan fisik apa pada daerah. Ya, rumah tradisional di Marabahan itu kan, itu kan rumah-rumah bergaya arsitektur orang Sugih zaman dulu. Tapi apakah itu pengaruh Banjar? Iya. Nah, kita tidak kurang tahu pasti begitu. Tapi kan Bakumpai kan menjadi kutub tersendiri dalam Islam. Kutub tersendiri itu ketika era keturunan Syekh Muhammad Al-Banjari di situ kan bahkan di situ kan jadi pusat penyiaran Islam pada masa dulu. Tapi itu kan tidak dibicarakan bahwa itu ada hubungan dengan kesultanan atau tidak. Tapi bahwa komunitas orang kesultanan di daerah Bakumpai itu kan ada. Bambangin itu kan itu pegustian yang kesultanan ini Gusti ya siapapun nama Gusti termasuk Gusti Suryan ya. Nah itu kan komunitas kesultanan Banjar itu pegustian itu. Iya Bambangin itu. Nah, tolong Gusti Suryan kasih komentar di bawah kayaknya. Iya. Tapi memang buat ulun karena secara kultural kita kerajaan Banjar ini dihapus juga. Jadi tidak begitu dirasakan, tapi tentu saja yang itu akan berbeda kalau pertanyaannya kepada orang Bakumpai yang berada di daerah Puruk Cahu dan sekitarnya di mana Pangeran Antasari bertempur di situ. Tapi ulun kira hubungannya malah egaliter. Karena sama-sama saling mensupport. Jadi sebelum Amerika itu dengan negara-negara koalisinya, Pangeran Antasari juga melakukan koalisi itu juga perlawanan. Nah, Pak Nagila, pada masa perjuangan itu kan sudah gabung nih Bakumpai lawan dan Dayak lain sebenarnya. Dan Dayak lain. Bahkan Pangeran Antasari pun rasanya ditakbiskan oleh Temenggung Surapati saat itu waktu di perjuangan. Berarti kan rakat benar nih. Tokoh-tokoh lain yang selain Temenggung Surapati, Panglima Wangkang, habis itu Panglima Batu. Ini kan sudah berjuang lawan Pangeran Antasari. Kalau apa yang Pak mengisahkan salah satu hikayat mengambil Wangkang dulu ini kan yang paling terkenal nih. Kalau karena kewaniannya nih menyerang Banjarmasin ini kan sudah kandang di Belanda. Dan kayaknya pejuang lain itu yang di bawah pimpinan Wangkang tidak ada yang berani ke situ kan ke Banjar. Menyerang ke Banjarmasin. Nah itu kan banyak diceritakan oleh Helios Samsudin. Sebenarnya Wangkang ini memiliki dua taktik kewanian, kedua perang psikologi. Yang banyak dilakukan Wangkang itu kan perang psikologi. Kami akan menyerang dengan ribuan orang. Sibuk Belanda di benteng atas kan ada yang datang kan. Beberapa waktu kemudian Wangkang akan mengatakan akan menyerang lagi. Sibuk pasukan Belanda kan ada yang datang kan sampai benar-benar Wangkangnya datang. Nah itu kan pertempuran yang
sebenarnya yang menariknya itu bukan ya tentu saja ketika yang memicunya Wang Kang menyerang benteng Tatas itu. Nah, tapi yang menariknya itu adalah ketika Wang Kang dikeroyok di daerah apa istilahnya Badandan, di daerah Marabahan itu, ada yang menyebut Saka Palukan di daerah itu. Nah, Wang Kang itu kan orang bicara Wang Kang itu terbunuh dengan peluru emas. Tapi itu mitos kita kan, masyarakat kita yang ingin mengatakan Wang Kang tidak mati dengan sia-sia. Tapi buat turun adalah Helios Syamsuddin menceritakan bahwa Wang Kang itu kan dikepung oleh 4 kapal perang Belanda. Satunya Onrus Persibaru, Bangka, ulun tidak ingat, ada 4 kapal perang. Bayangkan 4 kapal perang mengepung Wang Kang dari, pasti kan ditembaknya tuh. Ada tembaknya. Ini buat teman heroik sekali. Heroik sekali karena ada satu panglima dikepung diserang oleh 4 kapal perang. 4 kapal perang. Wang Kang itu kan terkenal juga dengan pertahanannya benteng yang portable, disebut benteng sasar. Bentengnya kan bisa digeser-geser. Nah, itu kan batuan portable itu. Kalau kita kan bentengnya permanen berdiri, sampai Wang Kang terbunuh. Nah, itu sebenarnya cerita yang menariknya karena apa? Tidak sembarang mati Wang Kang ini. Di masyarakat hanya dia ditembak dengan tapi buat turun sejarah mengakui ada 4 kapal Belanda. Ini kapal canggih di masanya. Onrus sudah tenggelam, tapi Onrus versi lain ada 4 itu. Ini perang yang tidak mudah sebenarnya, tidak mudah, dan itu layak difilmkan kalau kita melihat itu. Nah, tidak banyak gini, sejarah kan hanya menceritakan seperti itu, tapi dramatisasi bukan drama, itu kan tereduksi itu betapa hebatnya perjuangan itu. Padahal ya lagi-lagi nih mengulang kembali, 4 kapal perang bukan sesuatu yang kaleng-kaleng. Ingin membunuh Wang Kang ini. Dan itu kan lebih dari seminggu baru berakhir. Tambah ratusan pasukan Belanda, termasuk juga pasukan lokal yang ikut Belanda. Nah, itu. Jadi memakan tenaga, biaya waktu menerangnya Wang Kang itu. Kita tidak tahu berapa golden, berapa habisnya Belanda itu hanya membunuh Panglima Wang Kang. Tapi ada tercatat lah Pak, berapa orang pasukan Panglima Wang Kangnya? Detailnya yang di benteng sasar itu tidak tercatat, tapi yang ikut menyerang itu ada sekian ratus, itu ada di Helios. Tapi ini bukan orang yang suka hafal angka, ini sulitnya. Itu kan hanya cerita Wang Kang nih, yang dari orang Mumpai. Ada lagi orang Mumpai sebutnya Tumenggung Surapati yang menenggelamkan kapal Onrus itu. Itu Surapati itu separuhnya dari salah siang. Siang. Jadi itu kan membutuhkan keberanian naik ke kapal Onrus dan mengamuk di situ. Dan mengamuk di situ banyak yang mati, tapi itu sebelum Wang Kang, sebelum Wang Kang. Nah, barangkali itu memalukan bagi Belanda karena sebuah kapal perang ditenggelamkan. Ditenggelamkan bukan adu meriam, tapi penyusup masuk ke situ, menyusup kan naik ke atas itu. Nah, itu kira-kira yang membuat Belanda ini harus hati-hati nih. Satu kapal kita sudah tenggelam, jadi mereka tidak mau ambil resiko. 4 yang datang. Supan ganal ya. Nah, ini kan anak generasi sekarang mungkin tidak berhenti ketika baca itu, tidak berhenti memikirkan ini perang di Barito ini tidak mudah. Belanda harus mengirimkan, bahkan itu mendrop dari
kalau tidak salah Martote di dropnya dari Aceh. Iya. Tambah 4 kapal perang dan dengan meriamnya. Jadi ini tidak hanya menurunkan prajurit, tapi nah di Lontotor itu karena memang pasukan Surapati naik ke atas itu, masuk ke kapal dan semacam ya dalam tanda petik pembajakan kapal itu sampai itu tenggelam. Kita tidak tahu nih, sedikit melanjutkan, kenapa kapal itu tidak diangkat? Tidak diangkat, dan itu kan bukti bahwa secara fisik itu kemenangan kan kalau surut itu kan kelihatan aja. Kenapa tidak diangkat aja? Tidak diangkat, direcovery kembali, mungkin dihilirkan ke Banjar. Nah ini loh bukti kemenangan orang-orang Banjar, orang Dayak, input Bakumpai di situ. Kalau kalau kan Rusia dengan Ukraina kalau ada tank yang kan dibawa diaraknya di kota kan, kok kita tidak melakukan itu? Padahal itu bisa jadi pertukaran diplomasi nih, diplomasi kebudayaan dengan Belanda. Ini punya loh bukti fisik ini loh. Sekarang belum diangkat. Kenapa posisi teker-tekeran dalam situ yang orang lumpur? Karena masalah itu kan bisa direplikasi. Benar-benar ada yang mendengar ini pihak-pihak terkait, pihak-pihak terkait, Kementerian Kebudayaan, Sejarah. Ini loh ada buktinya nih. Tenggelamnya kapal, bukan kapal Panderwit. Kapal penerus. Jadi pada masa itu memalukan sekali oleh Ratu Belanda itu. Ada kelihatan bentuk fisiknya yang kita kan kalau melihat sejarah itu secara fisik itu akan lebih menggugah. Bukan kita tidak abai dengan teks, tapi ini loh bentuk ukurannya ketahuan, tebalan besinya kayak apa. Dan siapa orang zaman dulu naik ke atas itu. Lalu itu biasanya jadi daya tarik malah karena kan orang hendak mengetahui kan banyaknya mungkin ada banyak lah yang ada misalnya ada sempat atau waktu membaca sejarah atau mempelajari sejarah ketika ada melihat fisiknya itu mungkin kan penasaran ya asal dari mana kayak apa sampai tenggelam segala macam mungkin lah. Belum lihat ada beberapa yang bikin video atau apa di situ, tapi kalau kita angkat ekskavator kan banyak aja di Morateli itu kan angkat itu atau minjak punya perusahaan mana kan itu selesai aja dengan tongkang yang kiri kanan itu. Kita lakukan sesuatu yang sulit dari mendengar dengan kemauan untuk angkat yang mungkin kapal kemauan diangkat mungkin orang yang belum mau diangkat. Apa penjelasan? Ini kan ada juga mendengar nih orang Bakumpai ini termasuk yang pertama orang alim nih. Orang alim ada yang Tuhan semua kasih dari habis itu orang sugi ini kan karena mulai dari situ jalur perdagangan dahulu lawan haji yang pertama nih pulang yang banyak itu orang Bakumpai terus habis itu pulang orang jauh mungkin dari catatan suara dari sudah mewakili ya Allah orang sugi orang jauh orang alim ya Allah. Nah kalau kita lihat dalam masa wahid ini apa secara sosial kultural itu menurun lah ke era yang wahid ini kalau dari kehidupan masyarakatnya. Ya ini agak hati-hati nih bicaranya karena sebenarnya otokritik juga kan. Ya di masa lalu sebenarnya harus kita akui orang Bakumpai menonjol. Baik dari tokohnya, tokoh pejuangnya, tokoh agamanya, menjadi imam di beberapa masjid di Banjarmasin ini juga. Nah di masa sekarang kemudian saudagarnya juga banyak. Salah satunya Haji Hafiz Ahmad Sulaiman kan. Nah di masa sekarang sebenarnya kita masih menunggu siapa lagi yang muncul. Akademisnya kan profesornya banyak sekali itu orang Bakumpai di masa dulu. Kayaknya kita masih menunggu nih siapa yang muncul
muncul itu dengan membawa kebakumpayannya, tapi harus dilihat juga. Kadang orang merasa minder membawa bakumpainya ini, karena merasa ini bakumpai oriented. Padahal fakta sejarah ya ketika dia bakumpai, tapi pada kesempatan yang sama dia menjadi orang sosial juga. Orang sosial itu dalam artian dia hidup di Banjarmasin, tidak seperti dalam tempurung itu tidak. Nah, kita masih menunggu apakah akan ada lagi tokoh-tokoh yang muncul secara yang dominan. Yang dominan, baik dari keagamaan, ya. Pesugihan atau keilmuan. Ini kan ada lagi mau jadi kawan ya Allah. ada aja banyak yang menjadi kawan di kampung itu. Main game Game online lah. tembak-tembakan itu Tapi itu kalau kada rugi sebenarnya kalau kita tidak profesional main game seperti itu, menghabiskan waktu sebenarnya. Mau jadi duit apa? Marasan mahal kuliah lah bila main game Jadi untuk ngomong agak lambat itu tantangan terbesar itu apa kan bang? Kalau dari masyarakat bakumpai atau masyarakat pada umumnya lah, khususnya di tanah asal. Tantangan terbesarnya atau autokritik dari Pak Z.A. Maulani bahwa intelektual bakumpai itu belum begitu diperhitungkan di tanah bakumpainya sendiri. Itu tulisan sekitar tahun 2000-an, ini 2025 sudah seperempat abad. Jadi memang intelektual bakumpai tidak begitu banyak muncul dalam artian memberikan pengaruh di masyarakat. Ada penyebabnya, mungkin tidak punya pentas di situ, bukan pentas untuk nyanyi, bukan. Kemudian fasilitasnya juga, sehingga orang bakumpai mengalami brain drain, artinya otaknya berpindah ke tempat yang dimana dia diperlukan. Ya itu juga bisa jadi karena pilihan keilmuannya tidak mensupport untuk di tempat tinggalnya. Kalau bicara di kampung misalnya di pinggir jalan, orang tidak akan mendengar ini apalagi kalau kita bicara ilmiah. Tapi kalau kita mungkin kita membawa persoalan masyarakat ke tempat yang sebenarnya kita didengar. Beberapa waktu lalu kan banjir nih di kampung. Mau kada mau kita bicara di channel YouTube. Ini agak politis sedikit. Bahwa pemerintah kabupaten belum hadir di sini. Nah, ini akademisi didengarkan suaranya. Kalau masyarakat biasa mungkin khawatir karena bisa dituntut orang. Nah, harapan kita sebenarnya akademisi bakumpai baliklah kampung, lihatlah tempat tinggalnya, bicara dengan keilmuan masing-masing. Dengan keadaan kondisi itu tidak banyak. Ini mengkritik juga buat teman-teman akademisi, terutama di daerah Baritokwala. Tidak banyak akademisi yang mau bicara tentang daerahnya. Ya sebenarnya kan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sudah tambah keluar sih. Tapi harapan kita memang akademisi dengan keilmuannya harus mampu menjelaskan situasi di masyarakat. Supaya imbang lah ya Allah. Jadi orang pintarnya banyak jiwa, yang orang berduit banyak jiwa kan. Banyak jadi imbang. Karena identitas tadi nih, identitas khususnya bakumpai itu Muslim ya. Mungkin adalah memang dari dulu banyak orang-orang alim kan, orang-orang alim besar lah, yang berpengaruh. Awal kita misalnya sudah alim, sudah sugih, sudah mau boleh pulang ke umpai yang lepas. Mau boleh pulang masyarakat. Kemudian membangun. Ada apa pesan-pesan pesan orang umpai khususnya anak muda lain anak muda ini sebagai generasi kita yang akan membangun betul umpai tentang identitas apalagi nih. Pesannya ke anak muda,
bahasa Bakumpai gitu lah. Nggih. Akan ketebelan Bakumpai, rajin-rajin membaca, rajin-rajin belajar, ela balecak. Balecak tuh apa itu terjemahannya ya? Terlalu manja. Ela balecak, ela mengharap dengan kuitan budas, ya harus giat. Iya. Salah satu pintunya itu adalah belajar menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu memang tidak jaminan jadi orang kaya, tetapi jaminan untuk hidup yang lebih baik. Tidak harus kaya atau kaya ya, jadi pengusaha saja. Banyak tokoh-tokoh Bakumpai yang sebenarnya bisa jadi contoh, tapi tidak banyak tokoh Bakumpai itu ditulis. Tidak banyak ditulis. Jadi sebuah biografi yang bisa dibaca generasi muda itu tidak banyak. Berakhir. Dan satu, jangan malu ela mahamin berbahasa Bakumpai, terutama ya sesama orang Bakumpai. Tidak nehau bahasa Bakumpai, kalau tidak hilang bahasa Bakumpai. Semangat. Lawan karena orang tawon kita ini kan kerja sidin tadi karena tidak banyak dicatat kan malah. Padahal tokoh-tokoh Bakumpai ini kan mulai bahari adalah orang-orang besar. Iya, jujur. Karena Kesultanan Banjar muncul pun karena dukungan dari bagian Bakumpai sampai sidin jadi raja, sampai masa perjuangan orang Bakumpai pun sampai ini masuk podcast Kesultanan Banjar. Bakumpai Jadi kita perlu mengapresiasi kan kayak beliau dan mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan diberi kemudahan lah dalam sidin menjalankan tugas atau menulis atau apa segala macam, karena insya Allah manfaatnya banyak ya. Bisa pindah jangan supan. Memiliki identitas Bakumpai. Kalau sidin jelas Nasrullah Bakumpai di Marabahan, sampai ke sana Bontok, Maratewe, Puruk Cahu, Kalteng, Barito Timur, ada juga komunitas Bakumpai, Tumbang Samba, sampai Kaltim, Lungiram, kan komunitas Bakumpai pasti akan menonton nanti. Iya. Jadi kita akan linknya ya. Mungkin menjadi Bakumpai dia. Enggak. Bukan berarti kita menyisihkan suku bangsa lain, tapi kita kan harus muncul identitas kita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal. Dua kali itu. Masih lagi. Ada lagi yang sampai apa? Cukup aja. Kita simpan aja, kalau pindah ada undangan podcast kita simpan. Sama dengan bila nyepian bulik ke Banjarmasin ya, kalau ini karena ada di luar negeri, karena ada di Bandung orang memajang Bakumpai di sini untuk ilmu. Ya sampai ke luar negeri kita kan menulis tentang Bakumpai, presentasi tentang Bakumpai juga di luar negeri, di hadapan mahasiswa asing, di hadapan guru besar asing, yang kita bawa bendera Bakumpai. Ini bahkan pengumuman di kampus berbahasa Indonesia tentang Bakumpai di kampus asing. Jadi intinya ada alasan lagi, ada bangga loh Bakumpai. Terima kasih Pak Nasrullah. Singgah podcast Kesultanan Banjar memberikan pencerahan ya kalau. Tentang kayak Pak orang Bakumpai beridentitas. Jangan lupa dukung terus Kesultanan Banjar, tonton video podcast Kesultanan Banjar. Ada Bakumpai di Kesultanan Banjar. Ada Bakumpai di Kesultanan Banjar. Karena dukungan bukan itu kan dengan cara menonton itu salah satu bentuk semangat lah ya, semangat dan motivasi juga kami. Insya Allah mengundang orang-orang yang memang ahli lah di bidangnya ya. Follow TikTok, Instagram dan juga Facebook Kesultanan Banjar. Subscribe, lawan like, komen juga di akun YouTube Kesultanan Banjar. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.